Sebenarnya hari ini banyak berita-berita menarik ya kalau gue lihat ya. IHSG hari ini ketutup minus 35, tadi sempat minus lebih dalam ya, closing di 6843. Sebenarnya area-area resist nih, kalau 6870-an sampai 6950-an tuh udah masuk area resistnya IHSG. Jadi kalau agak terkoreksi sebenarnya wajar. Dan rupiah juga kan salah satu variabel yang paling relate ke IHSG, sempat agak melemah kan 15.600-an kemarin, di 15.500-an. Jadi agak wajar gitu koreksi di area resistennya untuk IHSG. Dia cepat naiknya dari 6.600-an ke 6.000, hampir mendekati 6.900 ya. Untuk hari ini sendiri sebenarnya kalau dilihat turnovernya value-nya gede ya, hampir 30 triliun di IHSG. Cuman menariknya ada crossingan saham Indosemen. Nah, Indosemen ini mostly sebenarnya kan juga cukup banyak ya foreign-nya di dalam. Ternyata kalau diteliti memang ada crossing ya, jual beli gitu antara Birchwood dengan Heidelberg Materials gitu. Dan keduanya sebenarnya agak terafiliasi karena Heidelberg ini kan dia pengendali tidak langsung, si Birchwood juga punya share juga di sana. Jadi ini mungkin kayak semacam restructure inilah portofolio mereka gitu supaya lebih simply gitu kali ya. Nah, cuman yang agak menarik dia transaksiin di harga 11.000, agak di atas market, yang which is market kan cuma 9.900-an ya, 10.000 gitu kan. Jadi memang ada sedikit ya inilah harga premium gitu untuk crossingannya. Reasonnya apa? Belum tahu juga ya. Reasonnya itu mungkin ya memang hitungan mereka lah, mungkin secara kurs dan lain-lain juga ada selisih gitu kan. Jadi itu yang membuat IHSG-nya cukup gede. Kalau di luar crossingan INTP sendiri sebenarnya masih wajar ya, sekitar 10 triliun transaksinya, jadi wajar-wajar aja. Nah, relate ke Bumi ya, tadi Kak Godang nih nanya Bumi. Sebenarnya yang menarik juga berita dari grupnya Bakri nih, ada Dewa gitu yang tadi paling awal jantungan nggak tuh teman-teman, atau justru teman-teman pada ada yang scalping gitu, yang jago trading gitu, manfaatin ya. Ada dua arah sih aku lihat, ada yang udah punya barang bisa jual di 75, 76, kolek lagi di 60, 61, 62 berapapun itu, tapi dia cuan kan, karena hitungannya kayak beli murah jual mahal walaupun konsepnya short gitu ya. Tapi ada juga yang sempat spek gitu kan, pakai limit, pakai buying power, beli aja gitu, udah mendekati ARB 58, 59, masa sih nggak ada teknik rebound. Nah kan ada juga yang beli akhirnya tuh ya, ternyata nggak perlu tunggu besok udah bisa exit 69, 7, 10 gitu ya, lumayan juga gitu, almost 20% gitu. Nah, yang membuat dia ini apa sih volatile banget sebenarnya, keluar berita kan, mungkin teman-teman ada yang udah baca juga ya. Dia kan mau melunasi utang nih si Dewa, utang 913 miliar dengan convert debt to equity swap ya, 18,2 miliar saham. Nah, ini kan kalau dihitung-hitung equal to 50 rupiah. Jadi ada statementnya memang ada ngomong di nominal 50, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung benar juga, dengan harga 913 miliar utangnya diubah jadi 18,2 miliar lembar saham. Berarti kan equal to 50 rupiah kira-kira ya. Nah, kenapa harganya dihargai bawah? Biasa marketnya adjust, oh berarti ya itu harga yang dianggap wajar kali ya, nah gitu kan. Walaupun entah dealnya sebenarnya udah dari zaman dulu juga gitu kan, waktu dia memberi pinjaman si pemberi pinjaman ini gitu. Ada dua kan, ada PT Andesti Tungkas Pratama dan ada lagi satu lagi ya, PT apa tuh, Madani Talatah Nusantara gitu, which is keduanya nggak terafiliasi. I don't know ya, di balik itu kita belum trace lagi. Cuman intinya biasa kalau udah bayar utang gitu dengan saham ini kan ada beberapa hal yang kita lihat. Berarti secara trust mungkin orang
mau gitu ya, dia megang saham ini, company ini gitu kan, nggak lagi minta uangnya balik gitu. Dalam arti mungkin dia melihat ini it's a good opportunity gitu untuk running this company gitu kan. Apalagi dengan porsi jumbo ini kayak dengan adanya transaksi ini kan public yang existing tuh terdilusi 45%, almost half gitu. Nah, dengan kedua kekuatan baru ini sebenarnya dia menjadi pemegang saham terbesar gitu ya. Nah, berarti kan ini cukup serius gitu. Dan yang kedua tentu secara financial impact ya, debt-nya berkurang 900 M itu kalau dihitung-hitung kan berarti ya ada penurunan di debt to equity rasionya ya, dari 150 1,5 kali jadi 100% ya, jadi 1 kali, which is quite healthy lah. Kalau dari atas di bawah 1 gitu itu seharusnya udah bagus gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, misalnya anggaplah omong kosong ada bunga 900 M punya utang kan, bunganya kalau 10% aja udah 90 M gitu ya kurang lebih. Nah 90 M itu kan equal to berapa sih kalau EPS-nya at current condition kan, mungkin itu ya bisa EPS 2 rupiah kali ya per share gitu kan dari yang sekarang. Jadi after itu sebenarnya dia balance sheet-nya akan lebih bagus, terus udah gitu labanya juga harusnya sedikit banyak ada impact positif. Nah cuman sayangnya kan market sempat merespon ya tadi ya, jual-jualan juga, dan mungkin ada big player yang buang barang, akhirnya baru pas udah mendekati ARB baru ada yang berani sikat lagi gitu. Karena ya biasa market agak bergerak duluan ya, tidak rasional dulu gitu tapi yang penting action dulu, nah gitu kan. Akhirnya menyeret dia tutup di tadi itu berapa ya, Dewa itu sempat low kayaknya 57 ya, belum sempat ARB, tutup 72 gitu kan. Nah kalau dilihat secara teknikal sebenarnya area dia punya support tuh 65 sampai 69, tadi sempat tertembus ya. Mungkin banyak teman-teman kalau yang ya teknikal udah cut loss juga mungkin ya. Cuman apakah pas dia naik lagi itu sempat buyback atau enggak, cover buy atau enggak. Cover buy ini ya somehow untung, somehow enggak gitu. Kalau salah red plan-nya kan ternyata cuma false break. Nah itu teman-teman kan punya opsi kan, mau cover buy di atas lebih tinggi dari harga stop loss-nya atau enggak nih. Cuman nggak banyak tuh yang akhirnya mau gitu kan, jadi kayak males, ya udahlah gitu, lihat besok gitu misalnya. Nah akhirnya ya oke, dia naik di atas supportnya 69, sekarang closing 72. Sebenarnya ini jadi looks like ya trennya masih oke, bukan oke ya, maksudnya tidak patah lah ya kan. Resist di atasnya sih masih sama sekitar 87-an ya, plus minus di situ. Testingnya kan di angka itu ya, 87 88. Jadi ya kita lihat keseruannya akan seperti apa besok, karena turnovernya juga lumayan gede hari ini 330 M, sampai mempengaruhi Bumi juga turunkan sama BRMS almost 3% 4% itu. Jadi sebenarnya Bumi nggak ada angin nggak ada hujan sih, kena pengaruh aja dari Dewa ini gitu ya. Menarik sih untuk tradingnya, mungkin kalau pagi swing hijau gitu ya, bisa jual dulu misalnya, terus lihat lagi pas BOW lagi kan. Window dressing ada nggak nih kok tahun ini dari Pak Ruli ya? Kalau misalnya opportunity-nya kan selalu gede ya, di Desember itu hijau, November biasanya correction, walaupun kalau Oktobernya kayak kemarin itu udah sempat agak merah lumayan, bisa jadi November agak merah tipis lah gitu ya. Desembernya chance-nya masih hijau sih. Kemungkinan harusnya kalau kondisi menjelang sampai pemilu itu masih aman-aman aja, consumer goods itu diuntungkan, bergerak saham-sahamnya, seharusnya itu cukup bisa drive market ya. Karena capnya mereka kan masih cukup gede tuh, 25%-an mungkin consumer goods ya dari total weighting IHSG. Jadi ya kalau kayak Sampurna tuh secara ya bukan tanpa kebetulan dia mulai pelan-pelan naik gitu kan, karena labanya bagus, bottom line-nya volumenya meningkat ya. Nah apakah itu bisa salah satunya, maksudnya kalau sektor consumer itu kompak ya itu akan berdampak positif ke IHSG. Apalagi kalau banking ya, sebenarnya kayak banking
kan lumayan cepat ribuannya untuk BRI, tadinya sempat dibawa goceng sekarang udah 5.200 lagi ya kan. Mandiri juga udah mendekati 5.900 lagi dari 5.700. Jadi sebenarnya chance-nya ada sih untuk window dressing gitu ya. Tadi IHSG loyo kan memang karena ini ya, pergerakannya udah dekat area resistennya. Berita-berita yang menarik lagi apa teman-teman? Mungkin ada yang berita menarik nggak? Boleh di share. Nah kalau untuk teman-teman yang ikutin Petro ya, cuan gitu kan, kemarin sebelumnya ada berita cuan mau akuisisi Petro, dibantah oleh manajemen cuan. Nah biasanya itu ya, kadang yang justru dibantah-bantah itu dengan lantang itu sebenarnya mungkin kejadian. Nah I don't know, per hari ini akhirnya keluar berita cuan mau akuisisi 34% Petro gitu melalui anak usahanya cuan gitu ya. Nah tinggal tunggu RPS-nya Desember, tapi harganya yang belum ketahuan, harga piro gitu kan. Kalau harganya di atas ya which is good, dan the next stepnya dia harus tender offer karena mungkin dia kan jadi pengendali baru gitu ya, under kontrolnya cuan, berarti grup Barito, yang which is biasanya valuationnya akan dihargai cukup tinggi. Ini kalau cocokmologi ya. Nah harga tender offernya juga nanti berapa, terus dibeli dengan harga berapa, itu yang masih harus dicermati. Cuma melihat PBV-nya Petro yang sekarang sebenarnya sih so-so ya, maksudnya dibilang mahal juga enggak, dia masih PBV 1 kan. Nah nanti kita tunggu juga lah laporan keuangannya Petro ya, karena kalau aku cek nih belum keluar ini ya. Tadi sempat merah terus hijau lagi akhir sesi gitu kan, closing di 4240, resistnya masih sama ya, sekitar 4350-an sampai 4500 untuk resist terdekatnya. Kalau break dari situ sih good sih harusnya. Apakah dia akan mengikuti cuan ke 6000? Ya itu yang jadi harapan ya, mau harapan. Semua berharap. Oke, itu dari Petro. Kalau relate ke komoditinya mungkin yang agak turun sebenarnya kemarin sempat oil ya, agak di bawah 80 kan, $79 sekian. Cuman akhirnya Arab juga buka suara gitu untuk apakah dia akan cut lagi gitu production kalau memang harga turun terus. Nah itu yang mungkin time to rebound kali untuk oil price. Jadi oil price mungkin kelihatan bisa aja chance rebound gitu ya. Nah batu baranya juga udah turun dalam nih kayaknya, offside, padahal harusnya demand masih oke gitu ya. Jadi harusnya mereka ini udah nggak terlalu dalam lah untuk short term penurunannya. Tinggal kalau mereka agak rebound, nah berharap saham-saham yang related oil gitu kan, oil related coal naik. PTBA juga kalau dibilang apa ya, dividen tuh kayaknya kan menjadi menarik ya untuk model-model yang mengincar dividen. Itu PTBA atau Adaro biasa ada interim di Desember gitu kan. Nah itu kalau dihitung-hitung harusnya sih kayak 8-10%an tuh ada gitu chance-nya. Jadi nah itu bisa jadi pilihan teman-teman tuh untuk yang ngincar-ngincar dividen, dan rasanya sentimen penurunan batu baranya mulai agak terbatas kalau kita lihat ya. Nah tadi nyambung juga tentang gudang garam pendapatan tumbuh tapi kok harganya turun 21.000. Ya sih, karena memang sekali lagi ya memang ini kan kemarin turun karena dia punya makronya kan semua lagi turun tuh, kegerek turun juga, tapi justru it's opportunity kalau gue lihat gitu ya. Misalnya dengan backnya gudang garam ke harga 21.000-an, padahal kalau kita hitung-hitung harusnya dengan pembagian dividen gitu ya, anggaplah 70% gitu, dari IPS 3.000 kan bagi berarti 2.100, nah atau 2250 lah ikut kayak tahun 2021 gitu. Sebenarnya kan chance-nya ada untuk dia memberikan yield 10% gitu. Ini gudang garam juga menarik sih.
since memang dia cukup rajin gitu untuk bagi dividen gitu kan. Jadi model-model yang gini menarik. Kalau kita lihat fundamentalnya, Gudang Garam itu juga murah, PER-nya cuma 7, PBV 0,7. Jadi mungkin di big cap salah satu yang murah itu yaitu Gudang Garam, ya kan. Kayak like Indofood itu juga murah, tapi selalu murah sih kalau Indofood. Ya, PER-nya 6, PBV 0,9. Laba kemarin growth juga lumayan gitu kan, 3 kuartal pertama ini gitu naik kalau dijumlahin ya. Jadi sebenarnya lumayan lah untuk orang yang biasa. Untuk saham-saham jangka panjang kan yang dikolek paling consumer atau banking gitu. Nah di sini ini ada chance untuk mulai, karena kalau banking mungkin dibilang murah belum ya, karena penurunannya kemarin nggak terlalu deep begitu. Jadi ya Gudang Garam bisa sih dibeli. Lagi teman-teman ada berita-berita yang menarik nggak? Ini kita sambil mencari melihat-lihat berita. Oh, Tebik juga ya. Tebik itu mau ada voluntary tender offer, dalam arti sebenarnya ya dia membatasi kan, dia membeli maksimal 1 miliar lembar gitu untuk harga 2.300 per share, berarti dia spend 2,3 triliun. Itu that's it. Itu mungkin maksimum yang dia bisa bayar. Jadi artinya apakah setiap orang itu misalnya ikut tender, berarti untung dong kalau gue beli sekarang harga 2.100 terus gue tinggal masukin aja tender offer 2.300, pasti dimakan. Pasti dimakan, cuman jumlahnya aja belum tentu fully absorb ya, dalam arti kan dengan duit dia yang dia udah patok 2,3 triliun, nah nanti kan akan diprorate lah, dilihat akhirnya kan mungkin apakah bisa kemakan full atau enggak. Paling kalau real lihat historicalnya, waktu yang terakhir di tender offer kayaknya cuma 10% kali yang keserap gitu kan, yang porsi dari publik ya gitu ya. Kalau dari Insti mungkin nggak tahu dia berapa gitu kan. Nah jadi itu yang kali ini kayaknya dia porsinya 4%-an ya kalau benar-benar prorate gitu. Itu yang bikin jadi ya teorinya benar, tapi belum tentu ke serap semua gitu Tebik kita kalau kita ikutin tender offer di harga yang lumayan ya, 2.300 di atas. Goto juga kan kalau kita lihat berita-beritanya terus, sebenarnya dia ini kan rajin dibeli ya oleh CEO-nya Pak Patrick ya. Dia beli, founder lama jual. Founder lama kan mau lepas kapan kita juga belum tahu gitu. Jadi sebenarnya secara progres fundamental cukup baik. Q3-nya juga berkurang ruginya, mungkin udah dibahas oleh teman-teman juga kan. Terus berharap Q4 juga masih ada progres perbaikan ya. Nah, kodanya juga masih sangat optimis dengan ini. Terus dia juga baru kerjasama dengan Arto kan, yang dimana dia buka Go tabungan, which is entah itu yang mendrive kenaikan Arto atau enggak gitu, tapi Arto kenyataannya naik gitu ya. Jadi Goto ini sebenarnya mendekati resist 82 sih, yang supportnya nanti sekitar 66 lagi. Nah disitulah dilihat ya, pergerakannya masih kurang lebih harus testing jangka pendek aja sih. Sekarang nggak bisa buy and hold untuk lama ya, karena kita benar-benar harus liatin pergerakan performance-nya Q on Q gitu, bahkan kalau bisa bulan ke bulan gitu. Nah tadi menarik tentang Arto, sebenarnya untuk pembukaan tabungan katanya sih lumayan masif ya, lumayan membantu gitu. Karena kalau misalnya orang, ini baru ngomong aja sih sama orang-orang jago ya, kalau orang untuk buka tabungan jago sendiri sebenarnya harus dengan download Jago kan. Mungkin ada yang mager, tapi kalau misalnya buka apps-nya atau tabungannya bisa lewat apps yang udah existing kayak Goto gitu kan misalnya, ya itu kan akan sangat mempermudah gitu, semua in one apps. Nah, Arto sendiri sekarang testing resist ya, udah di resist juga 1990
itu area resistnya nanti support lagi 1760-an 1765 gitu ya. Jadi ya kemarin juga ya itu jadi salah satu tadi ya, kalau impact positif jadi dana murah si kasa gitu ya, karena tabungan dibuka dari ya ini para pengguna Gojek gitu kan. Begitu. Goto nggak jadi reverse stock itu hoax ya, kan udah dibantah juga sama CEO-nya Pak Patrick dan juga bursa ya, udah bilang itu hoax, kayaknya sih beritanya itu palsu gitu. Nah tadi ada yang nanya Inco mungkin secara fundamental belum ada update, tapi ya dia lagi main di bawah psikologis 5.000 ya. Harga nikelnya soalnya belum ada rebound. Resist 51, support 48. Ya udah masih main-main pendek gitu aja sih. Belum, ya masih pendek-pendek lah. Kalau turun lagi 4750. Ya ini sebenarnya kan masih downtrend. Nah, apakah kita mau menangkap pisau jatuh? Nah, kalau orang ngomong kan gitu kan. Cuman kalau misalnya mau mulai cicil beli, bisa beli 49, 47, 46, 44, nah gitu mungkin area gua. Kalau misalnya nyicil buy ya. Sambil kira-kira ya hopefully pemulihan ekonomi Cina itu bisa mendongkrak ya demand ke ya barang kayak nikel lah, termasuk copper lah kan gitu ya. Yang kayak mendrive pemulihan ekonomi kan barang-barang itu metal itu kan. Nah, kalau memang itu sudah mulai bottoming, oke. Karena support kuat berikutnya sih sebenarnya kayak nikel itu around 16 ya, 18 kemarin ketembus 16-an, nah itu jadi support. Harusnya di situ dia rebound kah? Nah, tapi ya berharap ya jangan turun lagi kalau bisa ya harga nikelnya. Medco. Nah Medco ini karena benar-benar relate ke oilnya sensitif ya. Jadi kena hajar dia pas oil di bawah 80. Bingung juga nih. Sebenarnya 11.50, 11.45 itu support ya. Bener-bener udah testing support nih, bisa false break bisa enggak nih. Resist 1300, 1340. Nah kalau ketemu 11.50 ya dia ke arah 1000 ya kan, 950 sampai 1000. Nah gitu harga oilnya sih 1000-an. Harus ada katalis yang lebih ini ya, esensial gitu, yang makronya pergerakannya kemana. Jadi ada alasan untuk kita lihat di mikronya dia ada pertumbuhan atau enggak juga, nah, baru bergerak kan harga. Kalau enggak ya begitu. Sementara untuk research umumnya mungkin orang masih patok harga 1.700 ya, 1.900 ya, sekitaran segitulah, 1.800. Jadi karena ini commodity play, teman-teman tetap harus perhatiin faktor komoditasnya nih, karena modal-modal gini kan siklus ya. Begitu lihat relate ke oil juga. Jadi sebenarnya kan lihat itu mungkin kita pairingnya selalu lihat wins-nya ya. Kalau wins gerak, lihat bisa gerak gitu kan. Yang supporting OSV untuk pengeboran baru gitu ya terhadap kilang-kilang minyak. Harga sewanya udah naik, tinggal lihat ini nih following nih. Jadi kayak misalnya boleh aja di collect, tapi karena fundamentalnya kan sebenarnya belum positif ya, dia punya bottom line-nya. Jadi porsinya aja yang diatur teman-teman. Cuman kalau mencari alpha seeker gitu di saham-saham seperti apa, mungkin saham-saham seperti ini nih. Misalnya kita lihat supportnya 57, 58, resistnya 65 ya, 69, dekat-dekat sini nih. Sebelum nanti balik ke 80 lagi gitu. Jadi memang lihat pendek-pendek aja.
gitu. Maha juga sebenarnya di 200 tuh menarik ya, cuman ya kalau dia udah main di atas 200 lagi baru ada chance nih, karena kita nunggu kan kayak kontrak barunya should be ada growth. Nah itu di kapan mungkin bisa realisasi. Support 200 psikologi berikutnya 190 kan, resist 212, 222 pendek-pendek aja jadi teman-teman ya. Di area-area itu kalau naik ya jual dulu, kalau turun ini ya bisa buy lagi gitu aja. Jadi kan setidaknya ada spread cuan gitu. Fundamental belum ada yang berubah, tinggal ya harusnya Shopee kontrak baru bagus banyak. Mandiri BCA, wah ini blue chip lovers nih. Hopefully ya Mandiri kan kita juga sempat call buy ya di 56an ya. 59 resist, udah memang kalau pemain blue chip mau trading ya segitu memang jatahnya. Nggak bisa yang berharap 10-20% swing sehari gitu, nggak bisa. Or biasa orang nyicil buy gini di saat kondisi worst kayak kemarin IHSG merosot ke 66 ya dia beli Mandiri di 56 50 misalnya udah buy and hold aja, ngumpulin lagi untuk jangka panjang gitu. Itu bisa, areanya begitu. Si BCA juga, BBCA mungkin lebih ke defensive stock ya, biasa penyelamat IHSG kalau IHSG-nya jeblok banyak. Sekarang kan udah balik 8975 lagi, 89an lah. Supportnya kemarin testing ya 86 ya, resist 9192. Range-nya nggak lebar di situ-situ aja. Cuman memang kalau misalnya dibilang sektoral dulu ya, sektoral banks ini, banking sebenarnya memang salah satu yang boleh dikatakan konsisten outperform ya, paling perform dibandingkan dengan semua sektor. Kalau kita ukur 10-11 tahun yang terakhir ya, mungkin dia cuman kalah ketika itu sektor batu bara itu ada komoditi boom gitu. Nah di tahun-tahun itu aja dia kalah, misalnya kayak 2013 ya, atau kemarin 2021an yang pas 2022 ya, yang pas batubara lonjak gitu. Nah paling secara performance sektor banking itu kalah jadi nomor 2 gitu. Tapi overall di segala kondisi sebenarnya dia returnnya paling tinggi ya. Kalau misalnya minus tetap minus, misalnya kayak IHSG minus, dia juga minus, tapi minusnya tidak sedalam IHSG. Nah kalau IHSG lagi perform positif bagus, biasanya sektor banking ini returnnya bisa 3 kali lipat kalau compare tuh returnnya IHSG. Jadi sebenarnya ini sektor yang menarik untuk beli pada saat IHSG turun gitu. Pada saat IHSG naik ya dia bisa lebih masif gitu kan, lebih outperform lah, ada selisih alfanya gitu. Makanya itu nggak pusing sih kalau beli saham-saham bank. Nah mungkin pilihannya ya lihat aja the biggest 10-nya gitu kan, ya big 4 banksnya ada gitu. Cari aja yang performanya juga bagus, fundamentalnya kayak sekarang kan mungkin kalau di compare Mandiri cukup perform ya, bagus labanya. Udah kayak gitu, itu benar-benar untuk long term. Bumi tadi udah dibahas ya. Oh terus CPO ya, harga CPO-nya juga belum rebound nih karena harga oilnya juga belum naik gitu. Jadi sebenarnya masih belum ada cerita. Mungkin relate ke CPO gitu, sektor yang masih di bawah yang mana sih selain teknologi ya. Ya properti sih yang justru ada chance gitu ya. Kalau the Fed pertahanin suku bunga terus gitu, orang mulai berpikir oh mungkin waktunya turun. Nah tapi secara real industrinya, real sektornya juga ternyata ada growth gitu kan. Pertumbuhannya masih oke lah. Kalau CPO kan rata-rata mungkin agak turun juga secara revenue. Tapi kalau sektor properti rasanya masih lebih baik gitu performanya dibanding CPO. Nah itu teman-teman bisa mulai lihat lagi ya sektor-sektor properti gitu. Jadi penurunannya masih lebih
stable lah untuk fundamentalnya ya, dibandingkan CPO. Mungkin itu lebih menarik nih, gitu sih. ERKT, industri garment. Sebenarnya industri garment kalau by default aja ya, mungkin orang bilang itu sunset industry kan. Apalagi yang ya sekarang semua baju tuh, unless mungkin yang luxury brand ya, itu mungkin baru value-nya bisa berubah. Dan since pandemi itu sebenarnya luxury brand orang tetap beli gitu. Tapi kalau garment yang benar-benar garment, kain gitu, raw material ya, atau baju kaos-kaos gitu, nah rasanya ini kan nggak terlalu favorable ya untuk apa namanya, untuk fund besar gitu masuk gitu. Jadi ya nggak terlalu ini sih, kayak Sritek aja kan ujung-ujungnya berakhir tragis gitu ya. Walaupun dia the biggest di marketnya, terus kelihatan sudah jalan lama sekali gitu, tetap aja kalau utang gede dan margin tipis tapi ekonomi lagi buruk ya, itu akan memberatkan. GTBO, ini dinanya GTBO secara funda sih mungkin nggak gua ikutin ya, ujungnya sama aja kayak model-model yang lain. Sekarang lagi mendekati support 540, 515, resistnya 815 ya. Kalau dia lewat 815 tuh dia bisa testing 960 lagi. MTEL, nah MTEL nih mungkin kayak sektor consumer atau telco yang defensif itu kan, jadi ya ada pilihan beberapa fund manager lah kalau mereka harus markirin reksadana sahamnya tuh kemana. Kalau nggak ada pilihan ya biasanya ke telco ya. Tapi MTEL sendiri sih sebenarnya disupport banget ya posisinya ya. Cuman kok belum naik-naik ya. Nah itu, kalau beli saham yang mendekati support tapi nggak ada katalis, somehow agak susah juga sih. Dia benar-benar lagi di area-area support nih. Paling 605 tuh udah support banget. Ranging ya sampai 630 gitu. Bolak-balik. I mean ini penurunan mungkin udah mulai slow. Cuma nanti tunggu katalis apa gitu dia bergerak naik. Nah itu yang perlu diperhatiin. Poultry, Cepin, Java ya, seiring dengan apa sektor konsumer tadi udah dijelasin juga kan, itu jadi salah satu pilihan juga sih gitu untuk menaruh konsumernya jatuhnya di Java misalnya, itu bisa jadi pilihan gitu. Nah ini Bro Billy sudah join. Yuk. Gimana kabarnya Bill? Hari ini tadi habis bahas Dewa, banyak berita-berita. Ada Cuan yang akhirnya bilang akuisisi Petro, ada tadi closing Indo Semen. Nah cuman kalau misalnya tadi sih gue penasaran juga sih, kan memang kayak pertanyaannya mungkin banyak teman-teman tuh sempat yang nyangkut di Medco. Karena Medco ini memang oilnya turun, udah sempat nyentuh below 80, 79. Tapi kalau lihat riset kan mungkin belum diupdate kali, tapi target itu rata-rata masih 1.700, ada yang 1.800. Nah kalau lu melihat sendiri Medco ini kan turun dari 1.500 ke 1.100an, itu udah dalam ya. Ini menurut lu secara fundamental ada perubahan yang drastis, atau sebenarnya memang ya karena kebanyakan retail mungkin, jadi kayak ya udah pergerakannya volatile. Ya, menurut gue ya Jok ya, sebenarnya kan kalau kita lihat Medco ini sebenarnya dari soal investmentnya di aman, it's doing well gitu ya. Amannya kan masih naik terus sampai 6.900 ya kalau nggak salah. Nah, dan terus kalau kita lihat juga hari ini kalau nggak salah Medco ada umumin bagi dividen interim juga ya, mau bagi interim 15 perak juga. Terus juga kalau kita lihat kayaknya minggu lalu Medco tuh ngumumin mereka dapat additional reserve tuh
itu sekitar 52 MMBOE, ya kan? Nah, itu tuh kalau dari sisi teman-teman di industri megah gitu ya, itu bilang kenaikan 50 MMBOE ini tuh akan menambah equity value-nya Medco tuh kurang lebih sekitar 13 atau 14% kayak gitu. Jadi sebenarnya apa kalau kita lihat dari sisi news flow di Medco itu semua rata-rata bagus nih Jok, gitu kan? Nah, tapi memang mungkin karena minyaknya agak turun nih Jok, gitu ya. Minyak juga so far nih gua cek sekarang sebentar. Minyak sekarang di 79,3 ya, udah di bawah 80 lagi gitu. Nah, jadi mungkin itu ada sentimen inilah karena kan Medco gimana pun orang akan kagetin ya dengan harga minyak gitu. Nah, tapi sebenarnya gue interestingnya dengan yang ditulis di komen nih ya Jok ya, di paling bawah itu dari Edi Lung sampai Edi Lang setelah ini ya kan. Nah, kenapa kecuali saham brand, cuan dan aman, saham lainnya naik dikit lalu turun semua ya? Menurut gua itu benar sih Jok. Lo kalau lihat ya, menurut gua ini berarti Bro Edi ini teliti gitu, bisa ngelihat gitu bahwa di market kita bisa dibilang hampir mungkin I think sebulan terakhir lah ya, sebulan terakhir terutama itu berasa gitu. Kayak yang naik itu kerja cuma brand, cuan, aman, udah 3 itu aja gitu, ya kan? Dan ISG terlihat dikontrol sama 3 barang ini gitu loh, moodnya gitu kan. Nah jadi kalau kalau gue personally lihat, menurut gue market sekarang itu di luar dari 3 saham ini memang agak kurang seru Jok, itu loh. Blue chip ya cuma gitu-gitu aja, ya kan? Orang mau cari cuan trading range di saham-saham big cap pun nggak gampang gitu ya. Terus di saham second liner yang pernah kita bahas minggu lalu gitu ya Jok ya. Sekarang lagi zamannya ada berita yang bagus, bisa jadi sell on news. Berita yang kurang bagus, sahamnya turun langsung dipanis. Apalagi berita jelek itu langsung dipanis market luar biasa gitu loh. Nah jadi memang kalau kita simpulin sebenarnya market tuh dalam posisi menurut gua a bit lagi nggak pede Jok gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu mungkin lebih lebih nggak berani gitu. Karena mungkin ngelihat 2 bulan terakhir ini kalau jual saham pelat malah turun lagi gitu kan. Beli juga kecepatan ya bisa nanti takutnya masih turun juga gitu. Nah jadi menurut gua lebih ke ini kali ya, masalah confidence sama mungkin liquidity juga lagi di bursa lagi agak sedikit lebih kering lah, terlihat kan kelihatan Jok hari ini transaksi nggak sampai 8T lagi loh sebagai di regular market kan. Yang gede 20T itu karena ada crossingan si Indosemen kan, sebenarnya kan di luar itu sebenarnya market agak sepi gitu. Dan benar yang dibilang Bro Edi ini bahwa kalau brand cuan amannya lagi gila ya baru tuh marketnya naik. Nah ini memang ciri-ciri biasa market yang lagi nggak bullish banget gitu Jok gitu. Karena kalau lagi bullish banget harusnya market tuh semua saham tuh in general akan naik kayak gitu. Kalau sekarang kan benar-benar terconcentrated di 3 barang itulah kita bisa bilang gitu. Begitu. Jadi ya tadi ya mendekati support, kalau misalnya beli ya harus siap-siap cut loss, kalau enggak nanti turun 950 1000 lagi. Benar, cepat sell on sekarang Jok. Kalau teman-teman ingat ya, minggu lalu gitu kan, pas kita bilang dengar-dengar Petrosi bakal ada sesuatu nih gitu, which is ya akhirnya kejadian nih hari ini. Tapi waktu itu kalau teman-teman ingat, Petrosi dari sempat arah 4.900-an, hari itu merah, bener nggak Jok ya? Yeah. Gitu, cepat sekali gitu market sell on news gitu. Terus contoh lagi kayak misalnya Meta ya kan, Meta kemarin diumumin ya kan, GIC masuk ya kan dengan size yang menurut kita lumayan loh itu sebenarnya bisa buat bayar debt-nya Meta gitu, hampir semuanya naik cepat terus tutup bisa dibilang malah kuning kayak gitu kan. Jadi emang sekarang dalam kondisi market yang harus gue akuin gitu ya, mungkin kalau mau dijelasin secara fundamental nggak bisa dijelasin gitu loh. Kenapa ya emiten yang gue pegang laba bersihnya tumbuh gitu ya, tapi kok harga sahamnya nggak naik-naik kayak gitu kan, valuasinya tetap oke, kok apa sebenarnya nggak naik-naik gitu kan. Nah itu sama
gitu kan. Contoh juga kayak misalnya kita ngomong salah satu saham bank mid cap yang kita suka juga, bukan mid cap, saya mungkin udah gede termasuk Breeze gitu kan. Breeze kurang apa lagi kinerjanya gitu, Jok. Ya kan, growth terus gitu kan, 30% ya segala macam. The share price yang nggak kemana-mana, ya begitu kan. Nah, jadi memang kita dalam posisi, menurut gue ya, itu sebenarnya nggak bullish banget sekarang kondisi ISG gitu, karena benar-benar nggak banyak saham yang naik gitu, cuma segelintir, dan mostly yang lain tuh rata-rata justru under pressure kayak gitu. Nah, jadi memang dalam kondisi kayak sekarang ya benar yang kayak Jogi bilang tadi gitu. Kalau kalian berani entry saham apa, harus dijaga tuh stop loss-nya di berapa, target profitnya berapa, ya kalau udah kena ya jual dulu aja gitu, karena sekarang lagi zaman lah, udah naik tiba-tiba sorenya turun gitu loh. Jadi better protect your profit dulu. Nanti begitu ada waktunya market double, nanti pasti berasa kok teman-teman. Kalau teman-teman di porto teman-teman ya, ada 10 saham, terus habis itu sahamnya mostly akan naik semua. Nah, itu berarti marketnya lagi bullish. Tapi kalau teman-teman punya porto 10, yang naik cuma satu, dan itu naik terus gitu, tapi yang lain nggak naik, ya itu berarti sebenarnya market lagi nggak terlalu bullish gitu. Tapi pas kebetulan ada barang teman-teman yang satu yang naik terus gitu. Ya benar. Jadi ya gitu, market juga benar sih, mungkin tadi dibilang masih mencari arah ya gitu. Nah, ini pertanyaan Abdullah tentang GDP Q4 sama prediksi USD ini. Ini sebenarnya mungkin Fahrul yang lebih ngerti ya baca makronya ya. Cuman kalau misalnya pelemahan rupiah ini kan harusnya masih terjadi gitu. Kalau gue coba mensummary ya gitu ya, kayak sekarang menguat sesaat temporary gitu, tapi nanti ujungnya kan mungkin di sekarang pelemahan lagi 15.9, 16 itu masih mungkin gitu. Jadi ya itu yang ya teman-teman lihat-lihat lagi aja, tapi nanti bisa dengerin lagi ulasannya Fahrul ya di situ. Nah, MAPI ini secara fundamental yes bagus, Q on Q-nya juga aman-aman aja, tapi harganya turun. Padahal sebenarnya retailer salah satu sektor yang dijagokan ya Bill ya, maksudnya untuk menjelang pemilu gitu, consumer retailer bagus. Kalau lu melihat MAPI ini oke nggak? Lu lebih suka mapanya ya biasa ya? Iya, biasa gue memang lebih suka ke mapanya ya, Jok ya. Kalau mapanya ya nggak begitu turun lah ya, bisa dibilang ya, belakang ini. Nah, kalau tadi gue baca di komen, mungkin MAPI turun ada karena boykot atau apa segala macam. I think it's too early ya untuk bilang ini ada impact dari boykot atau apa enggak gitu. Tapi in general kita mau bilang sebenarnya ya kita balik lagi, kan kita sebelum menganalisa pohon, lu harus analisa hutannya dulu tuh, Jok, gitu kan. Kalau lu lihat hutannya sekarang lagi nggak begitu oke, pohon apapun ibaratnya tuh bisa kebakar gitu loh, Jok, menurut gua gitu. Nah, jadi kalau marketnya lagi kurang bagus, nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak usah ngomong MAPI deh, boleh BCA aja, Jok, gitu kan. BCA solid earningnya ya kan, growth as usual gitu kan. Tapi lu bisa lihat harga sahamnya kemarin sempat 8.600 kan, turun juga gitu. Jadi menurut gua sekarang agak sedikit gini, jangan mempertanyakan fundamental saham yang teman-teman pegang sekarang gitu loh. Karena bisa jadi fundamentally masih oke, ya kan? Tapi karena marketnya lagi nggak oke, jadi kesannya kayak apa ya, barang gua nggak naik-naik gitu loh. Nah, tapi beda cerita, bukan berarti bisa kita pukul rata juga, Jok. Oh, berarti saham gua turun mungkin karena fundamentalnya baik-baik aja sebenarnya gitu, cuma marketnya aja. Bisa jadi saham kalian mungkin memang laporan keuangannya kemarin nggak bagus, sentimennya lagi jelek ya. Kalau itu nggak bisa dibilang karena market ya, itu karena fundamentalnya berarti juga lagi ada problem kayak gitu loh. Jadi emang harus pinter-pinter sih sekarang sih ngelihat sebenarnya saham gue ini fundamentally masih bagus nggak sih? Kemarin kinerja Q3-nya gimana? Kalau semua masih bagus ya sudah, kita cuma bisa bilang ya kita harus tunggu marketnya untuk moodnya improving gitu loh, baru barang-barangnya kita bisa naik lagi gitu loh. Ya contoh mungkin saham-saham yang asing banyak gitu ya, walaupun mungkin fundamentalnya tapi kalau ya makronya lagi nggak mendukung ya harus outflow ya kebuka gitu, bukan berarti. Betul, kalau makro nggak mendukung, rupiahnya melemah ya kan, mereka kena forex loss dalam tanda kutip,
mereka redeem, mereka jual, mereka kalau foreign dia jual beda ya teman-teman ya. Ya, again nggak semua ya, tapi kalau teman-teman misalnya jual saham ya, contoh misalnya teman-teman punya barang, let's say punya barang apa ya, jangan yang terlalu blue chip lah. Misalnya teman-teman let's say punya barang kayak bumi deh, misalnya kayak gitu kan. Teman-teman punya bumi, teman-teman misalnya punya let's say contoh aja ya, punya 5 miliar ya kan, saham bumi gitu kan value-nya. Teman-teman misalnya hari ini jual ya kan 5M, teman-teman saya satu jual 1M, saya si dua jual 1M. Terus teman-teman pikir, lanjutin nggak ya 3M ini lagi gitu kan? Nggak usah deh, mau tunggu besok aja deh atau apa kayak gitu. Nah, teman-teman kan begitu bisa dikontrol gitu kan kalau kita retail. Nah, atau FM lokal lah. Tapi kalau fund foreign itu beda, Jom. Karena ada perbedaan jam ya, gue bilang ya, antara kita dengan misalnya Eropa atau Amerika, sistem order mereka kadang-kadang tuh bisa yang dari pagi udah, pokoknya buang 50M, nggak mau tahu, itu harus beres Jok hari itu Jok. Karena at that time family dia juga tidur, mungkin gitu loh. Jadi dia nggak mau tahu, dia kirim order beresin, kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kita jadi teman-teman harus lihat juga gitu. Bisa jadi saham teman-teman lagi dalam posisi yang foreignnya harus buang gitu, karena foreignnya ngurangin exposure di market Indo, ya kan mungkin karena dia harus ya intinya karena USD-nya menguat, jadi dia di Indo jadi dia lebih underweight, jadi dia harus buang barang-barang. Nah kalau udah kayak gitu kita mau bilang apa Jok? Ya nggak Jok? Ya kan kayak bisa barang lu udah Devin gitu kan, fundamentally udah stabilize, tapi kenapa kemarin-kemarin masih turunnya? Karena masih ada yang buang Jok. Gitu. Lu kan nggak bisa ngelarang kalau orang yang misalnya orang atau institusi lagi BU gitu kan buang-buang terus, ya mau bagaimana gitu, kalau nggak ada bayarnya ya dia akan turun dulu ya kan. Nah tapi masalahnya pada saat lagi turun-turun kayak gitu tanpa sebab, lu yang punya pun jadi kepikiran kan Jok ya kan, ya biasa kan lu ke tempat gua gitu kan atau kita ngobrol gitu kan, Bil, sebenarnya Buffin tuh kenapa ya turun-turun terus ya, ada sesuatu kan yang kita nggak tahu gitu kan, lu suka bilang kayak gitu kan ya kan, begitu gitu mungkin kan ada orang BU ya kan. Nah paling simpel sebenarnya lu lihat contoh Dewa hari ini ya kan, orang bilang karena dia debt equity swap gitu kan, debt equity swap kayaknya di bawah nih nanti kan digocap atau segala macam. Kalau memang iya harusnya dari pagi udah ke bawah dong gitu kan. Karena tadi pagi gue lihat harganya masih anteng-anteng aja ya kan, 70-an kayak gitu kan. Tiba-tiba jam berapa tadi? Pas tadi kita lagi meeting equity, jam berapa? Itu cep ke bawah sampai 57 kan. Sekarang lu bayangin kalau lu investor Dewa Jok ya kan, yang tadi tiba-tiba lu lagi lihat running trade turun-turun kayak gitu, lu pasti akan bertanya-tanya dong, ada apa nih ya kan. Gue kayaknya udah nungguin dari IDX ya kan, udah scroll atau apa, atau mungkin ada hoax kayak gue tau kemarin lagi kan, Dewa di reverse atau apa kayak gitu kan, nggak ada ya kan, turun aja sampai ketemu ada bayar di situ ya baru naik gitu. Nah sama teman-teman berlaku untuk saham apapun lah sebenarnya gitu. Kalau yang namanya ada yang jual itu ya dia mau jual aja dalam volume yang gede, selama belum ada buyer ya bisa apa ya, sahamnya akan turun dulu gitu sampai di titik di mana buyer step in. Nah itu harganya baru stabilis. Nah celakanya karena marketnya lagi nggak bulus-bulus banget, biasa tolerance orang akan lebih rendah Jok gitu. Misalnya kalau market lagi bullish ya, barang turun 2-3% mungkin buyer udah langsung beli karena kan FOMO kan, kapan lagi dapat koreksi. Tapi kalau market lagi kayak sekarang, moodnya mungkin lagi kurang bagus atau apa, begitu turun yang ada orang malah mungkin takut ya kan untuk beli lagi kan, atau malah kayak ntar aja deh belinya atau segala macam. Nah ini bikin biasa barang yang udah turun jadi agak sedikit susah naiknya gitu loh, karena semua orang jadi dalam lagi mood cautious gitu loh, lagi kalau bahasa bos kita lagi nervous kayak gitu market gitu, jadi lagi kurang berani lah intinya ngapa-ngapain gitu. Ya, nah makanya kalau teman-teman pun ada yang mau coba-coba ya balik lagi porsinya itu yang harus dijaga ya. Kalau misalnya masih testing motor gitu di mana bottomingnya, karena susah untuk memprediksi bottom, sekali lagi itu kayak hal yang sangat sulit untuk kita tes gitu ya. Nah tadi kita kan nyambung ngomong benar karena pokoknya menurut gue hari ini menurut gue show terbaik itu di Dewa sih, dari 78 jam setengah 2 tiba-tiba dalam waktu 15 menit turun jadi 57.
Ya kan, lu bayangin lu kalau baru beli sesi 2 nih ya, lu habis makan siang, lu enter beli tuh 78 kayak gitu kan. Lu ya kan, lu nggak pasang stop loss, lu nggak apa, tiba-tiba harganya ke 57. Within 15 menit lu hilang hampir 25% gitu kan. Lu pasti kan apa bertanya-tanya dong, lu apalagi kalau dari 57 dekat ARB tadi 35, orang pasti mikir, waduh jangan besok ARB lagi gitu kan, ARB lagi gocap langsung dong kayak gitu kan, lu buang nggak tahu gimana out of nowhere harganya balik lagi ke atas kayak gitu. Sama kayak kemarin Goto kan, yang hoax yang apa reverse split gitu loh. Jadi market sekarang sangat gampang panik sih, emang sih harus gua akuin gitu. Beli lagi nggak ada buying power, mati loh. Enggak, lu jual jok, ternyata akun lu masih T+2 gitu kan, masih suspend, nggak bisa beli lagi kayak gitu kan. Nah itu paling menderita. Nah oke, tadi nyambung yang tadi kita ngomong foreign, ini kata pertanyaan David nih, ada cara nggak kita tahu asing beneran atau aseng-asengan gitu? Coba. Kalau itu sih apa nggak gampang ya apa David ya, karena kenapa? Dulu mungkin kita bisa bedain ya kan, mana yang kira-kira foreign bohong-bohongan, mana foreign yang dalam tanda kutip foreign asli gitu kan. Nah tapi sekarang memang agak sedikit susah nih bedain. Kenapa? Lu perhatiin nggak, Jok, atau teman-teman juga mungkin yang hampir setiap hari trading. Sekarang hampir di setiap saham apapun, gue bilang apapun ya, saham apapun yang rame transaksinya atau yang lumayan lah, selalu ada broker BK sama AK. Iya. Hampir selalu ada di semua saham. Mau lu bilang saham blue chip atau saham apa yang mungkin third liner kayak gitu kan, atau apa, hampir selalu ada BK sama AK. Nah, yang gue tangkap adalah BKAK ini jadi lebih kayak algo, Jok, gitu loh. Jadi kalau dibilang ini asing asli bener nggak, fun banget nggak? Bisa iya, bisa enggak. Dalam artian gini, iya secara fun memang nama dia foreign biasanya gitu kan. Tapi secara apakah dia fun yang dikelola oleh manusia yang memiliki analisa gitu atau apa? Menurut gue enggak, lebih ke robot gitu, algo. Bahwa kalau ini ada barang rame dia ikut gitu kan, beli kan. Dan biasa BK sama AK ini tidak yang main lewat sini tuh mereka tuh ya bener-bener kayak robot gitu, bener-bener ini volume naik ya mereka ikut. Nah tapi biasa nggak lama mereka akan jual juga gitu loh. Nah jadi memang agak susah ya sekarang bedain sama asing beneran sama yang asing gitu. Jadi menurut gua again ini nggak bisa dibilang kepastian 100% lah sebanyak. Tapi menurut gue kalau AK sama BK, teman-teman nggak bisa pakai patokan itu deh, intinya deh 100% gitu. Karena most likely itu algo yang selalu ada gitu di hampir saham gitu. Dan algonya ini cara mainnya lebih kayak saham yang liquid, yang transaksinya banyak atau apa yang lagi on the move gitu kan. Nah biasa mereka akan ikut aja gitu, otomatis gitu. Mungkin kalau misalnya kalau gua tebak-tebak ya, yang beneran rada-rada agak mirip foreign tuh mungkin RX, KZ, lebih ke arah yang situ. Ya benar. Kalau RX, KZ kayak gitu kan, benar. Apa itu menurut gua kalau RX, KZ itu ya benar. Itu lebih ke foreign, Jok, benar gitu. Nah, nanti ya lihat-lihat aja, maksudnya konsistensinya aja ya, mungkin ya kalau dia 2-3 hari terus beli, nah mungkin itu benar gitu kan, kayak gitu. Benar. Nah, ya mungkin itu ya tadi kayak Eral itu juga sama lah kayak yang tadi udah dibahas Billy juga kan, mungkin hanya kena ini aja sell off walaupun fundamentalnya semua masih bagus gitu kan. Jadi ya teman-teman balik lagi ya, IHSG ini kan sekarang udah mendekati resist 6870-an, 6950-an. Jadi memang potensi sell itu lebih besar, terutama kayak misalnya orang yang pemain blue chip, mungkin juga kalau reksadana yang udah cuan gitu karena kemarin dia kolek-kolek di 66, ya sekarang kalau mereka berpikir jangka pendek aja take profit dulu ya pasti ada kepikiran untuk jual dulu kan. Nah itu yang harus teman-teman perhatiin tuh, sembari kita tetap banyak berita nih, jadi kita ikutin lagi Q3 laporan keuangan kan belum semua keluar juga, nanti mungkin yang bagus yang mana, nah itu kita akan update terus di Terima Ideas-nya gitu kali ya Bill. Ada closing Bill untuk teman-teman nih yang menantikan market besok hari Rabu? Ya, intinya sih kalau kita ngeliat sekarang the Fed harusnya
harusnya the Fed harusnya udah lebih soft ya Jok ya, dan inflation-nya udah mulai turun, jobs-nya juga udah mulai bisa dibilang mulai weakening gitu. Nah, menurut gua sekarang kalau posisinya memang the Fed is done ya kan, menurut gua harusnya yield itu akan mulai turun gitu ya. Nah itu harusnya akan ngejadiin boost lah untuk market kita. Nah tapi mungkin gua ngelihat mungkin market November Desember ini harusnya masih oke lah gitu. I mean ada nggak potensi window dressing gitu? Menurut gua selama Fed is done kita punya potensi untuk year end rally. Nah tapi balik lagi yang tadi gue selalu bilang ya Jok ya, bedakan year end rally IHSG dengan year end rally saham kamu, itu kan beda gitu ya Jok ya. IHSG naik 3-4% kalau barang kita nggak gerak ya buat apa kayak gitu kan. So buat teman-teman yang trading intinya ya boleh ya kan, kerja saham-saham yang mungkin sekarang lagi breakout gitu kan, beli gitu kan, tapi selalu ingat bahwa take profit berkala gitu kan, kalau kena stop loss ya keluar kayak gitu kan. Nah intinya market sekarang kondisinya lagi nggak pede gitu ya, jangan sampai kalian nggak take profit ya kan, terus diduluin orang take profit baru nyesel kayak gitu kan, kecuali saham-saham kalian memang masih punya strong story gitu kan di tahun 2024 atau kinerjanya bakal bagus banget. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu masih boleh lah untuk di hold gitu sih. Alright, itu ya teman-teman ya. Sambil kita lihat lagi Dow Jones masih agak merah-merah tipis nih. Kita berharap dia bisa agak rebound. Oke, thank you banget, bro. Thank you teman-teman semua. Thank you teman-teman semua. Thank you Jok.